wah banyak sekali saya memetik pelajaran dari Dewa. Dan itu sampai sekarang pun saya masih mikir. Kalau mau nyanyikan lagu Dewa itu masih mikir. Artinya kan ada Pak Dia satu lagu kita sudah hafal, selanjutnya kalau kita bawakan lagi udah di luar kepala. Nah kalau Dewa itu perlu berpikir ulang menurut saya. Walaupun waktu kemarin kamu sudah bawain lagu itu. Walaupun waktu kemarin saya sudah bawakan lagu itu. Yang nggak pakai mikir band apa? Aduh, repot ini. Nanti ada yang di Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Vlog perdana kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan musik, Nah, saya kali ini ditemani teman saya. Dia suka main gitar. Bari Puji Susilo. Panjang ngoplok dulu. Ya, dia Bari Puji Susilo. Bar. Ya Pak Di. Asal. Ini sebenarnya kamu orang mana sih, Bar? Gak jelas Pak Di. Gak jelas. Tapi yang jelas dari beberapa suku di Indonesia, Jawa, Madura, lebih banyak di Jawa peredaran keluarga saya. Oke. Ada baweannya, ada. Iya, saya lahir di Bawean. Oh, lahir Mungkin Bawean. teman-teman yang belum tahu itu Bawean itu pulau kecil lah di Gresik, di sebelah selatan Kalimantan. Nah itu Berarti blasteran. ya. Blasteran, oke. Ya, ngomong-ngomong dulu kuliah ya? Iya, Bar. Sempat Pak Di, sempat kuliah dan alhamdulillah 4 tahun selesai di daerah Surabaya. Dari Surabaya? Surabaya. Saya juga Surabaya. Jangan-jangan kamu ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nggak sengaja Pak Di. Iya. Kuliah di mana? Buka aja. Oh. Nanti kalau teman-teman saya tahu ini Wah, berapa ini? Kuliah di universitas swasta. Kamu juga swasta? Swasta juga Pak Di. Dan alhamdulillah ideologinya masih nasionalis. Asik. Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Nah itu pokoknya sedang ketawa itu di luar. Iya. 4 tahun, 5 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oh, sama berarti. Lulus kuliah kapan? Lulus kuliah tahun 2011. 2011. Aku 2002. 2002. Oh, berarti sampean masih angkatan ini ya? Pujangga lama berarti. Pujangga lama. Oke lah, kita masuk ke topik nih. Musik
Waduh. Nah, ini berat nih musik. Musik di Bawean ada etnik, banyak musik etnik di Bawean. Ada yang modern, termasuk salah satunya dangdut, pop, rock, musik. Musik itu menurut kamu kayak apa? Musik kayak apa ya? Belahan jiwa, ada yang bilang belahan jiwa. Musik adalah belahan jiwa. Kalau menurut saya itu belum cukup. Belahan jiwa itu belum mewakilkan definisi musik. Berarti utuh jiwa. Cerminan jiwa. Oh, cerminan jiwa. Disok ngoco barang ini Pak lah, itu musik berarti. Halah. Kalau menurut saya musik itu ya bahasa dari keresahan Mbak Di. Misalkan kayak hujan begini, nah itu kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu tentang hujan, yang berjiwa musik pasti ngerti. Ada dari Sapardi Djoko Damono. Nah, hujan di bulan Juni. Hujan sekarang udah Agustus malah. Ini hujan udah Agustus baru datang. Boleh kopi dulu, Mbak. Terus lanjut. Jangan grogi. Lebih spesifik lagi, musik itu berhubungan dengan bunyi. Kalau menurut saya, Pak Di. Tapi saya lebih menekankan bunyi yang selaras dengan bahasa kalbu. Asik. Itu DJ, Pak Di. Bunyi yang selaras dengan apa yang ingin kita ungkapkan, itu saja, Pak. Aku kok ngertinya ruwet gitu ya? Iya. Apa aku yang memang sampai? Enggak, memang saya sengaja ditinggikan bahasa saya biar teman-teman ini juga punya definisi yang lain di kolom komentar nanti ya. Tulis guys. Saya yang bingung ini karena apa? Karena ketinggian bahasanya saya nggak ngerti apa memang saya goblok. Kalau kamu suka musik berarti ada salah satu instrumen yang bisa kamu mainin. Kayak gitar nih. Dominan di mana sih? Main gitar atau main kendang atau main perkusi? Nah, bicara tentang instrumen ini berhubungan sama zaman, sama di mana kita ngumpul kan kayak gitu, Pak Dia. Kalau saya nggak terlalu fokus ke satu instrumen, Pak Dia. Nggak terlalu basic di satu instrumen gitu. Dan kebetulan saya sedang senang sama gitar. Kebetulan sama gitar. Sama gitar. Gitar itu di bangku ya? Di bangku, Pak Adi. Kadang juga di bolak-balik, Pak. Di bolak-balik. Dulu sempat suka sama djembe, instrumen perkusi. Djembe itu yang tabung itu ya? Iya, tabung modelnya kayak gini, Pak Di. Ya, nanti saya tampilin ya, djembe. Kayak gambar gue jadi ketipung sampai. Saya takutnya nanti lari ke ketipung. Ketipung itu yang kembar kan. Terus juga suka alat musik etnis. Sempat suka. Ya kita bisa kategorikan djembe itu anggap saja alat musik tradisional, tapi saya suka. Suling saya suka, tapi saya nggak bisa mainnya. Cuma saya suka, Pak. Suka alat musik suling, harmonika, alat musik modern, gitar, ya. Nah, aktivitas sekarang ini berarti banyak berhubungan dengan musik. Aktivitas sekarang
alhamdulillah ya. Sedang suka-sukanya Tetap di gitar. kita. Mainin dong. Waduh. Nah, ayo coba. Kunci dasar aja berarti. Kunci dasar anakku bisa, Pak. Ah. Cukup Ari. Asik. Oke lah, itu bagian instrumen. Oke, gitar. Gitar biasanya kan ada yang elektrik, ada yang akustik nih. Tapi di mana? Kalau nuansa bunyi, saya suka lebih milih akustik. Dari dulu. Sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya Pak dia akustik ya. Akustik. Sebelum itu saya juga sudah sangat terpikat dengan bunyi-bunyi akustik. Lebih ke akustik daripada Lebih ke akustik. Kayak kalau denger bunyi akustik itu sampai sudah punya anak ya. Nah, kayak denger suara anak menangis itu lebih akustik. lebih akustik gitu, nggak ada distorsi, natural gitu aja. Ya, kalau sekarang kita definisikan akustik itu lebih ke bunyi aslinya. Ya, real. Real. Berarti kopi tanpa gula. Rahasia saya itu jangan dibocorkan ke media. Itu kopi tanpa gula. Berarti senang yang pahit-pahit, pemirsa. Tanpa pemanis buatan lah itu. Tanpa pemanis buatan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga getir loh itu. Benar. Dan kalau kita terbiasa dengan getir, itu sangat Menuju manis lebih enak. menuju manis rasanya itu lebih enak. Menuju manis lebih enak. Apalagi udah di manis berarti kan baru menuju OTW. Ya, di akustik clear apa distorsi? Akustik bisa loh dikasih distorsi. Bisa. Saya lebih suka clean. Lebih suka yang ini berarti. Oh. Masih amatir berarti belajar. Sekelas Bari anak. Lah mahirnya kayak apa? Tadi tuh Badi udah full itu Badi. Berarti lebih ke clear ya. Lebih ke clear. Tanpa ya akustik lah. Iya. Kan ada aslinya, suara aslinya. Benar. Oke, kalau di gitar tentunya punya patokan lah, punya jalan sendiri. Seperti genre itu kan jalan musik lah, jalur musik. Kalau saya anggap itu jalurnya lah. Punya genre? Maksudnya punya genre kesenangan. Punya Badi. Tapi tidak menjamin untuk setia Badi. Oh, Repot. bisa aja berubah. Nah, bisa aja berubah. Tapi memang musik selalu mood loh. Benar. Musik itu sangat berhubungan dengan mood. Kadang Kadang aku kalau pagi bangun tidur aku suka yang agak rock. bangun tidur. Yang rock bangun tidur. Agar beatnya itu bawa semangat. Musik-musik walaupun tidak rock tapi beatnya agak naik di 120 ke atas, berarti begitu juga. Iya sih, tapi kalau saya agak jangka panjang Mbak Di, misalkan di bulan ini, anggap saja begitu ya, kisaran hitungan bulan saya lagi suka apa, atau beberapa bulan ini saya sedang suka genre musik bossa. Sebelum itu saya juga suka musik-musik country, ya, yang barangkali yang lagi hits ini. Sebelum itu lagi saya juga suka ambiar kadang-kadang Mbak Di. Ya ikut
yang lagi didengar Didi enak. Kempot. Oke. Suka. Alhamdulillah, beliau sangat menginspirasi Pak Adi. Yang selalu dimainin saat nongkrong. Nggak mungkin kan nggak nongkrong. Dimainin saat nongkrong. Waduh, saya jarang nongkrong Pak Adi. Maksudnya jarang nongkrong di rumah Pak Adi. Aduh repot. Jangan. Kadang kalau saya kedatangan kawan Mbak Dia, kedatangan kawan yang berbeda wacana musik, itu saya lebih suka. Karena untuk masukan buat saya pribadi, biar suatu saat kalau saya ketemu misalkan lagi ngisi acara, ada penyanyi pingin lagu ini, saya gak terlalu kelabakan cari sinyal, kunci gitu kan. Berarti lebih menambah color. Iya. Apa ring wawasan musiknya lebih Benar. membuka begitu ya. Iya. Jadi jawabannya kayaknya dengan siapa saya nongkrong. Nah, itu yang lagi saya pelajari. Sekaligus dinikmati. Tapi kebanyakan apa sih? Kebanyakan akhir-akhir ini teman saya ke Indo lah, kayak 420, siapa lagi, Iksan Scooter, Banda Neira tadi, itu indie, lebih membawa warna baru juga, kebebasan yang nggak ada di musik industri. Saya juga bisa melihat suatu hal yang berbeda di musik indie. Kalau band Dewa 19 Dewa itu masuk nomor berapa? 5? Sebenarnya Dewa itu sangat memberi saya pelajaran di intonasi, di bunyi, di kunci, bahkan banyak sekali saya memetik pelajaran dari Dewa. Dan itu sampai sekarang pun saya masih mikir, kalau mau nyanyikan lagu Dewa itu masih mikir. Artinya kan ada Pak Dia satu lagu kita sudah hafal, selanjutnya kalau kita bawakan lagi udah di luar kepala. Nah, kalau Dewa itu perlu berpikir ulang menurut saya. Walaupun waktu kemarin kamu sudah bawain lagu itu. Walaupun waktu kemarin saya sudah bawakan lagu itu. Yang nggak pakai mikir band apa? Aduh, repot ini. Nanti ada yang dirugikan. Ya kan pastinya kan ada. Ya enggak lah. Oh, ada Pak Adi, yaitu Yang paling hafal begitu ya. Yang paling bisa dimainin lah. Iya. Musik-musik lebih tepatnya yang melekat itu Pak Dia, easy listening, melekat, terus jarang dilupakan. Apa? Itu Jikustik Pak Adi. Jikustik. Saya Lama suka banget. sekali. Grup lama. Jikustik. Jadul lah Pak Adi. Penampilannya bisa dibahas. Jikustik 90-an. 2000 sih. Ya 97 lah. 98. Ada yang suka lagunya di Jikustik? Ya beberapa. Tapi aku lebih ke itu. Kalau aku lebih ke ini. Lebih ke Gigi. Dewa aku suka, tapi lebih ke Gigi. Iya, itu juga masuk list saya itu Adi. Gigi, saya suka beatnya di Gigi. Suka beat ya. Tapi saya juga suka rohnya di Dewa. Itu kan maksudnya kan? Ini dalam kan? dalam teman-teman. Iya kan? Rohnya ini gimana Pak Adi? Iya. Rohnya itu gimana? Ini bukan endorse ya, sorry. Ya Pak Adi. Di Dewa itu semacam lagu itu
bisa hidup begitu ya, hidup baik yang ciptaannya Dani maupun ciptaannya Erwin ataupun Andra, dengan karakter vokalnya Ari, dia lebih bisa membawa pesan dari lagu itu. Jadi terasa tersampaikan pesan-pesan yang ada di liriknya. Jadi Ari itu ya menurut saya pembawa pesan gitu kan, yang memang kualitasnya sangat mumpuni. Nah tapi kalau di Gigi saya senang energi musiknya, apalagi betotannya Thomas itu kan dulu sempat keluar gara-gara obat terlarang itu kan, yang membawa pesan, yang memberikan karakter kuat Dewa Bencana. Nah, kalau saya boleh tanya nih Pak Di, yang band atau lagu atau solo penyanyi atau pencipta lagu yang sangat menginspirasi perjalanan musik sampean itu? Saya tidak bermusik, saya pendengar yang lain. Yang penikmat musik. Yang banyak mempengaruhi sebagai saya tahu musik pertama itu, saya pernah punya kaset pertama itu Format Masa Depan, lagunya Dewa, albumnya Dewa. Album kedua setelah Kangen itu kan album pertama. Album kedua itu Format Masa Depan, covernya biru bayi. Bala Dewa teman-teman. Yang pastinya karena ya barangkali ya otomatis, barangkali juga bisa tidak. Jadi karena lagu awal yang saya dengarkan itu Dewa di tahun 96 ya, 96 95. Itu tahunnya masih dikit teman-teman ya. Itu tahunnya yang dikit, bukan orangnya yang tua, tahunnya aja yang dikit. Di tahun itu, iya, karena nah setelah itu dapat juga Gigi. Beberapa periode berikutnya dapat Gigi yang album Janji kuning kalau nggak salah itu covernya. Tapi kasetnya ori kan, nggak bajakan ya. Ori. Itu perlu dibudayakan teman-teman. Dulu nggak ada kaset bajakan, teknologinya belum nyampe untuk membajak. Ya, yang Indonesia itu yang besar. Saya tentunya tambah ke depan kan, tambah menambah wawasan kan, tambah luas. Ya. Lagunya apa tadi Pak Di? Format Masa Depan, yang lagu apa? Albumnya itu ya, nama album itu ya. Ya, nama album Masa albumnya. Depan. Oke. Jadi Ya, beberapa lagu itu Aku Milikmu. Aku Milikmu. Siap. Bukan yang itu. Aku milikmu. Duh, itu malam. Bukan itu. Bukan itu. itu. Pongki itu yang Iya, itu favorit saya itu. Terdengar lirih bisikanmu di antara bayang-bayang. Ya kan, saya kan jadi mikir kalau kayak gini. Pegang gitar, merasa punya tanggung jawab mengiringi penyanyi. Wah, itu panggilan jiwa. Sayang satu. Gimana? Sayangnya satu. Di sini bukan penyanyi. Wah, Pales. Daripada nyanyi, berarti nanti disensor aja itu yang tadi itu. tit. Instrumen gitar menurut kamu ini Apa sih? Oke. Gitar ya. Berdawai Pak Adi? maksudnya kok kamu banget gitu loh. Tweng. Kok kamu banget. Ya barangkali teman-teman juga banyak ini Mbak Dia yang merasakan sama kayak saya.
saya itu dulu Pak Adia mulai suka dengan gitar khususnya itu sejak SMP kelas 2. SMP kelas 2 sudah pegang gitar. Sudah pegang gitar. Nah, waktu itu berhubung di Bawean itu jarang sekali menemu gitar, lihat di tempat nongkrong ada gitar, itu jarang sekali, bukan kayak zaman sekarang Mbak Dia. Ya. Nah, jadi saya kalau main gitar itu di rumah teman saya. Saya baru tahu kalau saya suka sekali dengan gitar itu saya bawa pulang, saya pinjam iseng-iseng. Belum bisa main kunci-kunci kayak sekarang ini, belum bisa sama sekali, tapi saya sudah suka genjreng. Baru tahu kalau saya suka gitar itu saya bawa tidur waktu itu. Gitar itu saya bawa tidur. Jadi kawan-kawan, bukan hanya di pangku gitarnya, tapi juga dibawa tidur. Jadi guling. Multifungsi Pak Adi. Kalau mau bisa main gitar berarti harus dibawa tidur. Enggak juga Pak Adi, nanti tersesat kayak saya Pak Adi. Jadi dari sana saya melihat diri saya sendiri, itu saya lebih nyatu dengan gitar Pak Adi, lebih suka. Akhirnya saya beli, sudah dapat, sudah mulai mendalami. Itu SMA. Akhirnya saya ikut acara-acara musik. Tunggu. SMP. Lagu pertama bisa mainin lagu apa? Wah, ini Asik. yang kelahiran 89 ini tahu ya. Lagu apa? Mainin. Itu kan Pak Dia. Mu'inah. Andre Tauladan. Katanya Ari Lasso, Andre Tauladan. Sampai sekarang musisi itu kan penciptanya Ariel ya Pak Dia, kalau tidak salah. Tapi yang jelas dibawakan Peter Pan, entah Uki atau Lukman, entah Reza. Tapi sampai sekarang karya-karya ciptaan beliau itu menurut saya karena berbarengan dengan era saya, ya menemani saya bermusik. Coverannya juga saya nilai itu bagus juga, dan selalu ikut zaman Mbak Dia. Bukan senang yang Ariel berarti, senang Peter Pan berarti dari boleh juga dibilang seperti itu, tapi lebih spesifik sama pengemasan musiknya Pak Adi. Porsinya itu Pak Adi, saya suka. Tidak ada yang terlalu Kuliah siapa kuliah tentunya sudah wawasan itu sudah kebuka lah, sudah ngerti lagu barat, lagu. Tapi nggak tanya ini ya waktu festival, jangan Pak Adi. Soalnya festival saya itu di ini Pak Adi, di gang-gang itu Pak Adi. Memang sengaja enggak tanya saya. Saya suka waktu kuliah. Waktu kuliah itu saya suka karena berdekatan dengan Sidoarjo, band-band Surabaya. Itu sempat ke Kobe, saya suka. Karena waktu kuliah teman-teman juga yang seperti saya bilang, saya duduk dengan siapa itu saya pasti selidiki musiknya itu warnanya kayak apa. Kalau saya tertarik, saya cemplungi Pak Adi. Saya jalan, saya dalami. Sempat suka juga musik punk, SID, netral. Jangan Asam tahu tapi kan. Jangan Asam, jelas di hati Pak Adi. Wani. Jangan Asam. Kalau dia sampai nggak tahu Jangan Asam, guys, perlu dipertanyakan. Jadi di kampus itu, di Dr. Sutomo dulu ada band yang memang sudah cukup terkenal. Band kampus
anak fakultas sampai dia manggung mana-mana, nama grupnya namanya Jangan Asem. Oke, salam Jangan Asem. Hormat. Si urip tuh ya. Lek kami tutu arek Surabaya. Iya kan? Itu salamnya. Pasti itu. Jadi Jangan Asem, kalau memang enggak kenal Jangan Asem, wah terlalu wah. Jangan ngaku anak musik di Unitomo kalau enggak kenal Jangan Asem. Nah, malah di era saya di 97, aku kan 97 mulai kuliah. Di 97 di Unitomo ada Jangan Asem, di Unir itu lagi in-innya padi. Padi. Kampiu. Iya memang. Kita biasanya sering jalan-jalan sih. Main ke Uner, main kemana kan itu kan biasa anak kuliahnya. Iya. Nah, ya itu. Ya biasanya padi itu sering mangkal di Wapo. Warung pojok. Benar. Uner. Jaketan hijau itu Badi ya? Pakai helm hijau itu. Bukan. Biasanya mangkal pakai itu Badi. Itu Gojek. Oh, sorry sensor mic. Halo guys, jangan ditiru ya. Dia sering nongkrong di Wapo. Wapo itu perempatan sebelah timur selatan. Ini gak salah umai karena menjangan Badi. Kos-kosannya daerah situ semua. Kan nek main neker ambek Dani biyen kan. Di 97 Dewa sudah naik albumnya. Padi masih sobat, dia masuk indie. Malah di tahun-tahun itu kan Lok Selebor masih itu gencar-gencarnya itu di Jawa Timur, karena dia punya Bumerang di Jawa Timur. Bumerang di Jawa Timur itu ada dua kota yang memang cukup diperhitungkan. Yang paling besar di 97-an itu Kediri sama Surabaya. Malang belum masuk. Setelah periode itu baru Malang muncul, Kediri redup. Tapi Surabaya tetap. Lok Selebor itu Badi. Ya, masuk Lok Selebor karena di Surabaya mulai masuk Bumerang, mulai masuk ini Jamrut. Bukan Jamrut, bukan Jawa Timur. Surabaya ya. Yang Jawa Timur AK. Dengan ini loh. Bandnya Yoyo. Bandnya Yoyo. Sebelum itu, aduh lupa saya. Sebelum Badi. Sebelum Badi. Jadi Yoyo masih SMA. Tapi udah naik. Oke, alat musik kita main gitar ini kan ada dua ya. Macamnya aja, dari karakteristik senarnya ada yang string, ada yang nilon. Pilih mana? Wah, itu pilihan yang sangat berat Badi ya. Biasanya kan kalau nilon itu cenderung ke klasik ya. Klasik dan mainnya cenderung kayak gini. Mainnya kayak gini. Kayak gini benar. Jadi di bawah ada tempat semir sepatu. Itu bukan semir sepatu. Nilon apa string? Waduh. Ini dua-duanya suka. 50-50. Memang karakteristik dari senarnya memang beda ya. Beda tergantung kebutuhan. Memunculkan bunyi yang iya. Dulu waktu di
teater Hah? yang sampai perjuangkan bersama Pak Aerus dulu itu, sempat saya sempat saya masuk di situ. Saya lebih suka nilon. Itu dibawa ke opera, dibawa ke musik-musik alam, itu sangat kawin, Mbak. Sangat nyatu. Kalau nilon itu bagus sekali. Nah, nuansanya berarti tergantung kebutuhannya, konteksnya apa. Kalau string yang seperti saya pegang ini, itu lebih ke pengiringan itu enak, ada yang nyanyi, ada yang gitar. Instrumen juga enak sih sebenarnya. Cuma bagaimana cara kita menyentuh, memangkunya, Wadi, dan merabanya. Guys. Berarti pernah memainkan nilon? Pernah. Apa sering? Pernah. Sering. Sering ya. Sering. Biasanya kalau nilon untuk kebutuhan apa? Nilon untuk kebutuhan. Selain untuk yang opera itu kan penugasan ya. Iya. Ini kita sudah bermain musik sendiri. Nilon untuk kebutuhan ngisi di lead. Kalau misalkan sudah ada ritmisnya, itu diisi lead nilon. Itu bagus, manis. Atau di lead yang ngebeat, perlu picking yang speed, itu nilon saya suka. Kalau string key itu Pak ya. Mungkin gak itu tadi, bukannya. Halo guys. Guys. String itu lebih ke keseluruhan. Jadi kita bisa mencakup bass, mencakup melodi, fingerstylean bisa, dibuat apa Pak Di yang biasanya saya pakai korek itu Pak Di. Nah, kayak ini kan. Nanti di intro atau di outro saya kasih, tadi saya sempat record dengan kawan saya. Kayak itu. Itu lebih di string Mbak, di kebutuhannya. Jadi kalau nilon dipakai saya nggak tahu istilahnya, dipakai korek itu tadi, itu kurang panjang bunyinya. Tapi kalau dipakai speed itu lebih baik nilon. Misalkan kali jakir lu terus Badi. Kebutuhan gitar yang seperti apa? Kebutuhan gitar, saya dulu sempat punya teman bawa gitar yang ini Badi, di belakangnya itu kembung. Saya belum tahu apa itu brand, apa itu pentingnya pengeras. Tapi yang saya tahu dulu, saya sempat suka sama gitar yang apa ya istilahnya itu, mereknya itu Gibson kalau nggak salah. Gibson, di sininya agak tipis, semacam gitar-gitar untuk lead, piezo. Di sininya nggak rata kayak gini, jadi agak cembung. Tuh saya suka. Ternyata setelah saya pakai, bodinya besar, bodinya kecil. Oh kecil. Bodinya. Itu saya suka. Nah kemarin saya sempat lihat Ian Antono pakai itu, saya jadi ingat CLBK lah Pak dia. Saya jadi ingat, oh iya saya nggak pernah nemu lagi gitar kayak gitu. Nah sekarang sejauh ini saya yang sudah saya cicipi, sudah saya mainkan, saya lebih suka akustik chord. Oke, karakteristik gitar seperti apa? Karakteristik gitar yang kamu suka? Karakteristik gitar, kebetulan saya nggak terlalu bukan tipikal yang nampek apa jangan orang coba ya.
yang aneh-aneh Pak. ya. Bukan tipe berarti manusianya yang menyesuaikan dengan gitarnya. Iya Pak Di. Jadi kalau gitarnya melengkung ya saya duduknya agak melengkung. Itu Pak Di. Saya lebih suka kalau ngikutin kata hati saya, saya lebih suka gitar yang jarak antara senar dengan fret, senar dengan kayu ini itu berdekatan. Tipis berarti. Iya, jaraknya itu tipis. Kalau untuk gitar outdoor, saya lebih suka yang tegas. Jadi agak renggang tidak apa-apa. Kalau senar berapa? Sayang Pak Adi. Kalau gitar sudah standar begini kan sayang kalau dibuat outdoor lalu dikeras-keraskan, itu sayang. Kalau senar dulu sempat ngaji di blues sebentar. Jadi cenderung besar. 10 ke atas apa 10 masih bisa? 10 mini. Oke guys, kita sudah ngobrol panjang sekali ya. Padahal belum semuanya itu Pak Dia. Belum ya? Belum. Saya juga belum semuanya mengungkapkan keresahan seputar musik. Iya. Oke, karena waktunya memang panjang sekali, kita lanjut di part 2 ya. Oke. Terima kasih. Kapan-kapan datang lagi dengan pertanyaan yang tentunya saya. Bukan pertanyaan sih kalau menurutku. Apa ya? Persoalan. Oh, persoalan. Yang harus kita pecahkan. Siap. Persoalan hidup. Oke guys, terima kasih. Kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.